Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Fitriani dengan NIM 210208501030 dari kelas 04 PKK. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya mengenai plan prima tentang excellent service dan non-excellent service. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Haja Samsida MPD, beserta teman-teman sekalian yang sempat hadir pada pagi hari ini. Excellent service berasal dari bahasa Inggris, yaitu service yang artinya jasa atau pelayanan, sedangkan excellent artinya unggul atau terbaik. Jadi, excellent service adalah layanan terbaik untuk berorientasi pada kepentingan pelanggan yang memungkinkan kita mampu memberikan dan terciptanya kepuasan yang optimal. Pengertian tekstil dan kostum mode. Tekstil merupakan suatu bahan dari serat yang diolah berupa kain atau benang yang sebagai bahan untuk membuat busana atau lainnya. Bahan atau produk tekstil meliputi yaitu produk serat, kain sebagai bahan membuat pakaian, dan berbagai jenis lain yang berasal dari serat. Kostum mode. Kostum mode merupakan busana yang dibuat dengan sistem tailor maupun couture untuk perorangan sesuai dengan ukuran pesanan dan desain yang eksklusif. Selain itu, busana kostum mode bisa juga dibuat berdasarkan pesanan secara individu atau perorangan. Profil Laras Boutique and Bridal. Laras Boutique and Bridal berdiri sejak tahun 2020. Nama pemilik Dewi Yuni Pratiwi. Jam kerja mulai jam 8 sampai jam 17.00. Jumlah karyawan berjumlah 3 orang. Alamat Jalan Andi Malombasang nomor 75 Sungguh Minasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Profil singkat pemilik usaha Laras Boutique and Bridal. Nama lengkap Dewi Yuni Pratiwi. Tempat tanggal lahir Makassar 25 Juni 1986. Alamat Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nomor HP atau WA yaitu 081355555921. Nama Facebook Dewi Kayana. Nama Instagram @dewi_yuni.p. Aspek 4P. Yang pertama, produk. Menerima jahitan seperti gamis, gaun pengantin, jas pengantin, serta seragam pesta, baju bodo, dan lain-lain, dan juga menyiapkan pakaian siap untuk disewakan. Yang kedua, price. Untuk harganya sendiri, yaitu mulai dari 300.000 sampai 1 juta, tergantung dari model dan jenis kain, serta kesulitan dalam menjahit busana tersebut. Yang ketiga yaitu price. Letaknya strategis, yaitu berada di pinggir jalan sehingga mudah untuk dikunjungi oleh konsumen. Yang keempat, promosi. Promosi dilakukan secara online, yaitu melalui Instagram, Facebook, dan WA, serta ada pula yang berkunjung langsung di tempat tersebut. Aspek 6A. Yang pertama, sikap atau attitude. Sikap yang ditunjukkan pada pemilik dan karyawan pada pelanggan yaitu murah senyum dan sopan kepada para pelanggan serta menghargai pelanggan atau konsumen. Yang kedua, perhatian atau attention. Memberikan perhatian kepada konsumen yang datang, misalnya menanyakan model seperti apa yang diinginkannya, serta mendengarkan terhadap kemauan konsumen kepada busana yang akan ia kenakan nantinya. Yang ketiga yaitu tindakan atau action.
Tindakan yang diberikan kepada konsumen yaitu membantu konsumen untuk mencarikan model yang pas untuk dikenakan. Yang keempat, kemampuan atau ability. Mampu melayani konsumen dengan baik yang sesuai dengan model, ukuran, dan desain terhadap busana yang diinginkan konsumen. Yang kelima, penampilan atau appearance. Pemilik maupun karyawan hanya menggunakan pakaian rumahan, namun tetap bersih dan rapi. Yang keenam, tanggung jawab atau accountability. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pesanan konsumen yang sesuai dengan waktu dan hari yang telah disepakati. Pelayanan. Yang pertama, hygiene dan kerapihan pelayanan. Kerapihan dan kebersihan dan pelayanan terhadap konsumen sangat baik. Yang kedua, alur pelayanan. Alur pelayanannya seperti model apa yang diinginkan konsumen, mengenai ukuran, lalu mengerjakan pesanan konsumen tepat waktu. Yang ketiga, communication. Komunikasi antara pemilik dan karyawan sangat baik, sehingga mampu menciptakan suasana yang baik, sehingga konsumen pun merasa nyaman berada di sana. Yang keempat, ketepatan waktu. Tepat waktu dalam melayani dan menyelesaikan pesanan konsumen. Analisis SWOT. Yang pertama, strength, yaitu pertama, lokasi strategis. Yang kedua, harga dan kualitas baik. Yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana. Yang keempat, memiliki tenaga kerja yang handal. Yang kedua, weakness, yaitu pertama, kurangnya kesediaan barang. Yang kedua, kelengkapan yang belum memadai. Yang ketiga, opportunity, yaitu yang pertama, kesempatan diambil dari permintaan sang pengantin. Yang kedua, tempatnya strategis. Yang ketiga, di daerah gua belum banyak yang menjahit baju pengantin. Yang keempat, stretch, yaitu yang pertama, persaingan harga. Yang kedua, pergantian tren yang terlalu cepat. Yang ketiga, salon-salon pengantin yang lebih memilih ambil barang di Jakarta. Baik, sehingga para pelanggan atau konsumen merasa tidak puas dan menjadikan pelanggan memiliki loyalitas yang rendah. Profil Rumah Jahit Nurfayasin. Berdiri sejak tahun 2008. Nama pemilik Sukmawati. Jam kerja mulai jam 8 sampai jam 17.00. Alamat Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Profil singkat pemilik usaha Rumah Jahit Nurfayasin. Nama pemilik Sukmawati, tempat tanggal lahir Lapai 26 Desember 1980. Alamat Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Nomor HP atau WA yaitu 085 299 942 126. Nama Facebook Sukma Ica. Aspek 4P. Yang pertama, produk. Menerima jahitan seperti kebaya, seragam sekolah, baju batik laki-laki, permak, dan lain-lain. Yang kedua, price. Untuk harganya sendiri yaitu mulai dari harga 15.000 sampai 500.000 rupiah atau sesuai dengan tingkat kesulitan dan model dari pesanan pelanggan. Yang ketiga, promosi. Promosi dilakukan secara online yaitu seperti IG, Facebook, dan WA, serta ada pula yang berkunjung langsung ke tempat tersebut. Yang keempat yaitu place. Tempatnya di pinggir jalan sehingga mudah untuk dikunjungi oleh banyak orang.
Aspek 6A. Yang pertama, sikap atau attitude. Sikap yang ditunjukkan di tempat tersebut yaitu sopan, senyum, dan santun, namun kurang ramah dalam menyapa kepada konsumen. Yang kedua, perhatian atau attention. Memberikan perhatian kepada konsumen yang datang, misalnya menanyakan model seperti apa yang ia diinginkan, serta membantu konsumen untuk memilih model desain yang cocok ia kenakan. Yang ketiga, tindakan atau action. Setelah mengetahui model desain yang diinginkan, kemudian pemilik mulai mengukur dan mengerjakan orderan pelanggan tersebut. Yang keempat yaitu kemampuan atau ability. Mampu melayani konsumen dengan baik dan sesuai dengan model, ukuran, dan desain yang diinginkan konsumen. Yang kelima, penampilan atau appearance. Pemilik hanya menggunakan pakaian rumahan namun tetap bersih dan rapi. Yang keenam, tanggung jawab atau accountability. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan jahitan dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Pelayanan. Yang pertama, higien dan kerapihan pelayanan. Kerapihan dan kebersihan pelayanan konsumen lumayan baik. Yang kedua, alur pelayanan. Alur pelayanannya dimulai dari menanyakan seperti model apa yang diinginkan konsumen, mengambil ukuran, lalu mengerjakan pesanan konsumen tepat waktu. Yang ketiga, communication. Komunikasi antara pemilik sangat baik sehingga mampu menciptakan suasana yang baik sehingga konsumen pun merasa nyaman berada di sana. Yang keempat, ketepatan waktu. Tepat waktu dalam mengerjakan pesanan konsumen. Analisis SWOT. Yaitu yang pertama, range. Yaitu pertama, harga dan kualitas baik. Yang kedua, lokasi yang strategis. Yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana. Yang kedua, weakness, yaitu yang pertama, kurangnya kesediaan barang. Yang kedua, kelengkapan yang belum memadai. Yang ketiga, opportunity, yaitu yang pertama, lokasi yang strategis. Yang kedua, jaringan ke masyarakat baik. Yang keempat, reach, yaitu yang pertama, persaingan harga. Yang kedua, pergantian tren yang tepat. Yang ketiga, penjahit lapai sudah terlalu banyak. Diberikan ke pemilik usaha kepada para pelanggan agar pelanggan merasa puas, nyaman, dan tidak tertekan. Yang kedua, non-excellent service adalah tidak memberikan pelayanan yang baik sehingga mampu membuat para pelanggan atau konsumen merasa tidak puas dan menjadikan pelanggan memiliki loyalitas yang rendah. Yang ketiga, pelayanan prima yang baik akan memberikan citra yang baik bagi usaha yang kita jalankan sehingga mampu meningkatkan usaha yang kita tekuni sekarang serta mampu menciptakan citra yang positif bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Inilah yang bisa saya paparkan mengenai hasil observasi saya tentang excellent service dan non-excellent service. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.